Bu. Pak, nanti anak-anak sudah Pak jalan. Anak-anak GS 1 tolong diminta bersihkan mulai saluran mulai Hayamuruk ya Pak. Bu Risma is a political maverick because she's a leader who doesn't shy away talking to the people, getting to know them, understanding their problems. But beyond that, she gets the bureaucracy going to rectify the problem. Aduh, keliru ini anak-anak ini. Aduh, turun Pak, turun. Very deterministic. Once she wanted things to do, then she do it. Just doesn't matter whether it's difficult or maybe to some extent dangerous. Dolly is a prostitution area that was built hundreds of years ago, and it's one of the largest in Southeast Asia. And although there's been talks for decades about closing the area, it's actually quite a good tax revenue for the local government. So there's been some resistance even within the parliament. Demikian pula waktu saya mau nutup Dolly. Pagi mereka kumpul 5:30, saya bilang ini kunci lemari, ini tabungan saya, ini semua surat-surat tanah saya serahkan semua. Ini saya bilang itu kalau nanti terjadi apa-apa sama saya tidak boleh ada satupun yang nuntut. Saya masih ingat ketika Bu Risma membuat keputusan itu sampai pamit kepada keluarganya bahwa kalau misalnya saya nanti tinggal nama saja ya sudah. Ini kan saya keberanian yang luar biasa. Di Surabaya ini lokalisasi bukan dia menyendiri begitu, bukan. Dia membaur dengan kehidupan masyarakat gitu. Nah ini tentunya nggak sehat untuk anak-anak karena dia dapat lingkungan yang nggak bagus. Yang kedua mereka bebasannya terganggu gitu karena begitu sore orang tua mereka langsung memasukkan mereka ke rumah, kemudian dikunci gitu, mereka nggak bisa keluar. Akhirnya saya beranikan memutuskan untuk kita lakukan penutupan. Setelah itu banyak sekali anak-anak kirim surat ke saya untuk mereka lakukan penutupan. Bahkan waktu Komnas HAM datang ke tempat saya di media, karena sebelumnya mereka nemui yang dilokalisasi. Dia sempat di media tuh nyampaikan saya akan minta wali kota menunda atau membatalkan penutupan. Anak-anak itu kemudian saya undang besoknya Komnas HAM di ruangan saya. Anak-anak itu nangis di badan saya gini, pegangi badan saya. Bu Wali jangan buka lagi, Bu Wali jangan buka lagi gitu. Saya tinggal dengan orang tua saya yang punya rumah yatim piatu. Banyak sekali anak yatim piatu yang hidup bersama kami. Dan saya diajarkan oleh orang tua saya, meskipun kami anak-anaknya, tapi anak yatim yang utama gitu, karena mereka tidak punya orang tua. Jadi makanya itu dari sampai sekarang saya selalu mendahulukan orang lain kadang dibandingkan saya atau keluarga saya gitu. She also thought about the people that have been affected by this policy, what they would do afterwards. So she has created some alternatives from that, for them. Jadi sebelumnya memang kenapa saya nggak langsung nutup. Jadi selama 2 tahun bahkan waktu itu ada beberapa ulama datang ke saya. Waktu awal saya nolak karena saya nggak tahu saya harus ngasih makan apa ke mereka. Nah setelah kemudian saya tahu jalannya, saya berani itu. Ya ini saatnya. Itu dengan kita lakukan training. Kita kan membeli ex-wisma itu
untuk sentra-sentra itu. Ya mereka kita tempatkan di situ untuk memajangkan produknya, untuk membuat produknya di situ. Dulu ini Wisma Barbara, wisma terbesar di eks-lokalisasi karena ada 6 lantai. Mbak-mbaknya itu paling banyak, paling cantik katanya. Usaha ini ada kayak Mampu Jaya ada itu karena dulu penutupan Doli itu kita warga yang terdampak ikutan pelatihan. Pelatihannya di BPPI selama 1 bulan itu kita dididik jadi pengusaha sepatu. Omsetnya sih alhamdulillah. Untuk sandal hotel kan kontinu Mas, setiap bulannya ada. Tuh kita hitunglah 25 juta sampai 30 kurang lebih. Kemarin kan anak-anak kita bikinkan futsal di situ kan. Nah kemudian itu anak-anak tuh main sampai jam 2, sampai jam 3. Orang-orang protes, ganggu istirahat mereka. Padahal dulu itu mereka sampai pagi gitu kan. Jadi udah berubah memang. Karena dulu mereka terganggu sampai pagi nggak apa-apa. Tapi mereka terganggu anak-anak futsal jam 2, jam 3 mereka terganggu. Jadi memang udah berubah mereka. Dan terima kasih pula, mari kita jaga terus, anak kita adalah anak Surabaya. Jam 3 Jam 3 Bang, ini udah sampai sini, udah 3:04 tadi. Masih persiapan banyak teman-teman dari panitia ini. Jadi saya kecil itu saya sakit. Saya sering sakit, saya sering masuk rumah sakit gitu. Pada saat saya sakit-sakitan, dibatasi gerak saya, akhirnya saya ikut nari. Tapi kemudian SMP tiba-tiba fisik saya bagus. Kemudian saya jadi atlet gitu. Saya jadi pelari. Jadi saya sempat dapat medali perak untuk Jawa Timur saat itu. Saya juga saya jadi pemain voli sekolah, tim basket sekolah. Kalau ada pertandingan dengan kakak angkatan, beliaunya pasti paling menjadi tim leader ya. Jadi disitulah mungkin tercermin pada karakternya beliau sampai menjadi orang nomor 1 di kota Surabaya ini dengan ketegaran, kekuatan dan bekerja keras itu mungkin sudah terlatih sejak kuliah, sejak muda. Waktu kecil itu sakit, orang tua saya tuh agak memanjakan saya gitu. Jadi saya diberi pembantu khusus untuk saya. Saya tidak pingin kemudian saya sadar bahwa saya tuh takut nanti gimana, saya terlalu manja gitu. Nah dengan naik gunung maka saya melatih diri rasa egois saya, kemanjaan saya. Saya hampir tiap Sabtu naik gunung gitu. Jadi itu yang kemudian melatih fisik saya. Jadi berubah secara drastis begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penyampaian tanggapan dan atau jawaban wali kota atas mandalam fraksi-fraksi terhadap rancangan Perda Kota Surabaya tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2000 tahun anggaran 2016, marilah kita awali bersama dengan mengucapkan segala puji dan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat hidayah dan inayahnya semata. Bu Risma itu saya pikir lebih kata teman saya mau maskulin dan men, jadi keberanian keputusan tentang pemerintah pusat. Jalan tol ini kan keputusan sudah diputuskan presiden, tapi dia lawannya sendiri. Bu Risma pengen bahwa kenapa untuk memajukan kota harus dengan jalan tol, karena konsekuensi jalan tol di tengah kota ini panjang, karena harus memutuskan mata rantai kehidupan sosial. Kemudian posisi jalan tol itu kan asap dan sebagainya akan mengganggu lingkungan. Jadi Bu Risma sangat kekeh, berani untuk melakukan sesuatu yang dianggap orang kontroversi. Luar biasa.
saya pengen ada suatu tempat di mana semua orang tua, anak muda, kemudian bayi, balita itu bisa bertemu. Sehingga anak-anak muda mereka tinggal membawa gadget, kemudian mereka bisa mengerjakan sesuatu di taman dengan free wifi itu tadi gitu. Nah, kemudian orang tua juga biasanya olahraga, kemudian anak-anak bisa bermain gitu. Di situlah ketemu. Perubahan sangat banyak. Ya contoh satu ya ini, taman. Kan sekarang taman-taman juga banyak. Manfaat untuk keluar Surabaya, warga Surabaya, ya ngilang penat, Pak. Satu hari kerja, setelah itu sore bisa mampir ke taman, atau ngajak anak-anak bermain. And this is something that really a breakthrough to see in Indonesia, where usually mayors would be more interested in building malls, building offices that think would be more productive, so to speak, for the local economy. Ya, tantangannya memang kan kalau taman itu bersih, taman itu indah, orang kaya pun mau dia datang. Aku targetnya memang ketemu antara orang kaya, menengah dengan orang miskin, orang nggak mampu. Jadi karena itu taman itu harus bersih. Nah, tapi ya kita ajarkan ke warga itu bahwa taman ini dibiayai oleh uang pajak mereka. Jadi kalau mereka merusak, kalau mereka mengotori, maka mereka akan buang uang mereka sendiri gitu. Kalau kotor gitu kan kita harus juga membersihkan, ada ekstra cost biaya. Nah, artinya ambil uang pajak mereka. Nah, kalau kemudian itu bersih, maka uang pajak yang tersisa itu bisa digunakan untuk pendidikan, untuk kesehatan, juga kembali kepada mereka. Karena itu harus efisien gitu. But I think the other most important case is that garden parks soften the attitude of a person. Because Surabaya is known as a people very aggressive. And by having this garden, you can soften that part. Biasanya kebun binatang itu kayak ada tradisi itu, orang-orang kampung itu kalau lebaran habis mereka ke kebun binatang gitu. Nah, kalau harganya mahal itu kan aku takut mereka nggak bisa ngakses gitu. Kalau harganya nggak naik itu, tapi kita support dari APBD gitu supaya orang nggak mampu dia tetap bisa ngakses tempat rekreasi lah. Nang sini nang. Kenapa harus bolak-balik dia? Softwaremu nggak bisa nututi kayak gitu. Saya coba ambil alimu IT. Tolong panggil stafnya Bu Anti. Panggil sini. Kalau perlu aku nyembah dia. Ngerti tidak? Ini kali nyambut kayak ini. Bu Risma ini orang yang komunikasinya tidak terlalu bagus ya. Dia tidak terlalu mendengar. Ya karena kalau udah melakukan itu dia tidak mau peduli. Pokoknya aja asal pokoknya. Kalau perlu, mohon maaf ya, dengan kata-kata yang agak kasar. I think when the mass media expose her as a person that easily get angry, it is overstated. She seldom gets herself angry. But once she's angry and captured by the media, then it's published. There is 3 reasons why she get angry. The first reason, very simple, is that if staff is told how to do work and it's not doing that way, and it doesn't work, then again the parameters that how you serve the people. The second is when
they change the system of which has been agreed, and that create problem in serving the people. And then again, she get very angry. And the third F, it deals with corruption. And she always also appreciate staff that perform very well, staff that have good ideas. And that is one of the reasons for choosing staff for a certain position, that the person perform. If they don't perform, then forget it. I think it's also important to show, even like the head of the fire department can be a woman, and it works very well. Ya yang anak-anak justru yang berat-berat itu saya kasihkan perempuan. Waktu saya naruh Bu Chandra sebagai Kepala Dinas PMK, itu awalnya Bu Chandra ini jadi Kepala Bidang di Perlindungan Masyarakat. Nah kalau ada banjir, saya kontak, saya kan pakai HT gitu kan, jam 2 malam dia masih jawab. Nanti 5:30 saya berangkat, dia juga udah jawab. Itu terus gitu saya mati. Kemudian rasanya dia lebih tepat menurut saya, begitu saya gitu. Sama dari samping sini aja nyerang ke dalam. Atau satu pancaran lagi dari samping itu? Ya satu pancaran lagi. Saya lantik dan ternyata itu bagus karena dulu tuh Dinas Pemadam Kebakaran itu seolah-olah tempat buangan gitu. Jadi yang nakal ditaruh di situ. Ternyata dengan Bu Chandra dia lebih bagus karena mungkin pendekatannya berbeda gitu. Enggak, kebakaran kemarin itu dinsol saya telat. Caranya piye? Kamu ngubungi siapa? Sopir. Drivernya ambulan. Hah? Ya kalau ambulans, kalau butuhnya yang lain. The emphasis of smart city might be different to other cities. For instance, the main purpose of the smart city in Surabaya is how to serve the people better. And she also does not like to depend on smart tools, smart equipment, especially when it's expensive. So what she did was she developed the system, not the means. The good example is how the fire department in Surabaya works. The basic idea is very easy. If a fire engine can come as soon as possible when the fire is still small, she is using only the handy talkie. And she built a system of it. Ya awalnya tuh waktu ada kebakaran di Keputaran, saya langsung balik. Kenapa? Karena Keputaran itu kampung yang sangat padat. Saya khawatir kalau saya nggak pakai strategi tepat maka bisa kena semua gitu. Di proses itu saya bisa lokalisir, tapi ada korban gitu, dua orang jadi korban. Nah saya dengar dari anaknya ternyata orang tuanya itu sudah kebakaran, dia nggak langsung telepon PMK, tapi telepon anaknya karena dia nggak tahu nomor PMK. Jadi saya pikir kita harus punya cara supaya orang semua bisa mengingat kalau ada masalah. Harus cepat. Bagaimana cepat? Kemudian nggak bisa kalau masih kondisi sekarang nggak bisa karena mereka harus pergi 1 menit. Jadi dari terima telepon dia harus pergi berangkat 1 menit. Kemudian dia harus nyampe di tempat itu 7,5 menit. Jadi kalau dia lebih dari 7,5 menit, misalkan 8 menit, dia harus ngasih reasoning ke saya alasannya apa gitu. I think what she did was really to change the mindset of the bureaucracy, and just asked to be given a chance that, you know, what she plans is actually good for the local community. It doesn't take much funding, which probably helps as well, and at the same time it creates, of course, popularity for her as well. Orang-orang yang saya kalau mau
mereka yang ada di bantaran sungai, mereka yang ada di tepi sungai, mereka nggak punya pilihan karena kemampuan mereka sangat terbatas. Kalau mereka harus beli rumah dengan formal, mereka tidak mungkin akan bisa. Sampai kapanpun tidak akan bisa gitu. Nah, kemudian saya berpikir bahwa yang kalau saya harus nangani itu masalah kebutuhan perumahan itu, maka harus sesuai dengan kemampuan mereka gitu. Akhirnya kemudian saya membuat mungkin daerah lain dihitung sekitar 300.000, saya nggak mau karena kemampuan mereka bagaimana mungkin kalau 300.000 sementara gajinya mereka di bawah 1 juta. Kalau 300.000 untuk perumahan bagaimana mungkin mereka bisa hidup layak begitu. Akhirnya kemudian ya saya turunkan namanya paling mahal sekarang sekitar 60.000 lah. Di situ kita fasilitasi puskesmas, kita fasilitasi PAUD, kita fasilitasi perpustakaan, kita fasilitasi sentra PKL yang dimana mereka bisa berusaha. Untuk apa kemudian saya buat kota ini menjadi bagus? Kalau kemudian anak-anak kami tidak bisa dia menjadi tuan dan nyonya di kota kami. Dia hanya jadi penonton atau bahkan pecundang dia. Untuk apa? Nggak boleh nyerah ya? Oke. Monggo Pak. Ya, matur nuwun ya. Ya, nomor piro? Ya.